Mengejutkan, lagi-lagi nama Alvin Faiz mencuat heboh menjadi perbincangan panas netizen di ranah sosial media. Tapi bukan lagi karena pernikahannya yang secara diam-diam dan tiba-tiba dengan Henny Rahman, sang mantan istri temannya, melainkan menyoroti sikap Alvin yang sempat terlihat tak fokus mata saat melakukan klarifikasi tentang perannya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Az-Zikra. Bola mata Alvin yang sempat tak fokus kemana-mana mengundang netizen ramai mengaitkan reaksi Alvin dengan barang haram narkoba. Apa yang sebenarnya terjadi? Pakar mikroekspresi wajah pun turut menelisik apa yang terselubung di balik wajah dan reaksi Alvin yang tak fokus. Kalau dari cara dia mengklarifikasi, ini orang sadar kok. Ini orang sadar sesadar-sadarnya. Gerakan matanya juga nggak terlalu kelihatan bahwa kemana-mana gitu. Masih wajar bahwa melihat ke arah depan. Terus kalau dia berpikir kita ngelihat ke arah atas, membayangkan sesuatu, mengingat sesuatu berupa gambar segala macam, itu biasa gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu hal yang aneh gitu. Kemudian dia sampaikan di sebelah ini siapa. Kalau orang di bawah pengaruh substansi zat tertentu, apalagi dalam kondisi yang bisa membuat seseorang itu teler, fly atau semacamnya, kesadarannya rata-rata sudah pasti lebih lama ini gitu. Tapi ironisnya, bak blunder bola salju yang terlanjur menggelinding dan kian membesar, kabar keterlibatan Alvin dengan narkoba pun kian heboh menjadi gonjang-ganjing netizen. Ketika sebuah akun mengunggah foto penemuan sebuah plastik serbuk yang diduga terletak di bawah kasur Alvin. Sontak saja, lagi-lagi netizen pun geger menuding miris Alvin terseret narkoba, mencuatkan teka-teki. Entahlah, yang jelas belakangan sejak menjalani proses cerai dengan Larissa Chow di bulan Juni lalu, Alvin digambarkan keluarga telah banyak berubah, 180 derajat lebih tertutup. Ya belum tahu juga, karena saya kan sebagai keluarga harus baik sangka, kan kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Nanti bisa ditanyakan sama yang bersangkutan. Sejauh ini yang saya tahu ya baik-baik aja, tapi kan saya tidak bisa memantau kehidupan pergaulannya dia. Sekarang Alvin lagi introspeksi dulu dia, ya. Masih belum siapa ya yang menghampirinya, ya kan? Kami masih belum dapat siapa yang harus bicara sama dia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Alvin Faiz? Butuh waktu untuk menjawabnya. Pengunduran diri Alvin dari kepengurusan Masjid Az-Zikra pun masih menyisakan geger. Apa yang sebenarnya membuat Alvin mundur dari Yayasan Az-Zikra? Jika banyak ulama pengurus Az-Zikra dikabarkan menyoroti kesibukan Alvin yang lebih aktif di sosial media alias medsos daripada belajar untuk pantas menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Az-Zikra, maka lain halnya dengan sederet pihak yang ramai mempertanyakan tentang audit keuangan Yayasan Az-Zikra yang tidak transparan. Abi itu mengamanahkan minta saya pribadi untuk terjun langsung fokus meneruskan mengurus yayasan dan pesantren. Itu memang amanah almarhum. Alvin sendiri yang mengundurkan diri. Saya hadir di sana dan saya mendengar Alvin ingin memperbaiki diri, ingin bersekolah, menuntut ilmu, muhasabah diri, agar dia siap berdakwah suatu hari nanti. Dan nggak mungkinlah ketika dia belajar menuntut ilmu dia sambil ngurus yayasan. Tepat sekali saat itu dia mengundurkan diri. Saya malah sempat berantem, marah sama Alvin. Bukan berantem ya, Alvin nggak akan ngelawan saya sebagai sahabat dan saudara dan kakak ya. Kakak ya, bukan kakak tanda kutip ya, yang dituakan. Dan kita memang minta Alvin sekolah. Kiai Haji Ferry Nur mengatakan Alvin berhenti main medsos, belajar dulu. Bang Indra Jafar mengatakan jangan ada yang komentar soal Asyikro, internal soal dalam Asyikro, cukup satu orang humasnya saja. Terus Ustadz Abdul Syukur mengatakan mari kita inventarisasi lagi aset ini supaya ada pertanggungjawaban ke umat. Entah menolak, entah atau dia seperti apa, cuman banyak orang bilang ini kan anak kecil dan segala macam. Biasa bilang anak kecil itu ketua Dewan Pembina loh.
Seharusnya dia bisa sebijak itu. Kalau memang dia tidak bisa sebijak itu, ya dia tidak usah jadi ketua Dewan Pembina. Buntutnya, sikap Alvin yang banyak mendulang protes itu pun dikabarkan berujung ricuh keluarga. Pasalnya, Alvin dikabarkan melakukan perubahan terhadap sejumlah aset ekonomi Yayasan Azikra seperti pengelolaan penjualan madu hingga membuat sejumlah keluarga sedih dan kecewa. Ada apa dengan Alvin Faiz? Benarkah Alvin mendadak berubah 180 derajat sejak almarhum Ustadz Arifin Ilham sang ayah meninggal dunia hingga membawa Yayasan Azikra dalam kondisi kemunduran? Kita yang resmi dari almarhum 2013-2014 ya. Kalau yang produk-produk baru ini kita belum tahu apakah itu sudah terdaftar atau belum. Setelah almarhum wafat. Setelah almarhum wafat. Jadi akhir 2019 atau awal 2020 dibagi kepada ahli waris. Jadi itu sebenarnya bisnis pribadi almarhum untuk menopang kemaslahatan umat untuk di perjuangan dakwahnya almarhum, untuk mengelola masjid, untuk dakwahnya, operasionalnya, dan dikeluarkan infak 10% untuk masjid. Maka sebagian ahli waris memproduksi sendiri dan membuat merek sendiri. Yang lama tidak, yang lama mau diputus. Maka yang kita lanjutkan yang lama karena kita sudah pengalaman dan sudah tahu kualitas, izin resmi hakinya dan lain-lain sebagainya. Masjid mah nggak mungkin bangkrut, ya kan? Kalau yayasan sendiri, ya saya nggak tahu. Walau alam bisawab, ya saya nggak tahu. Cuman yang jelas, ini yang harus dihentikan sekarang apa? Fitnah yang beredar di luar. Yang kita bisa lihat cuma dari madu itu. Madu kan dia jualan madu, ya kan? Nah, waktu zamannya abang dulu, Bang Arifin Ilham, ya saya tahu itu madu itu ya lumayan keuntungannya 150-200 juta itu ada lah. Tidak akan pernah manusia itu hidup tanpa ada ujian. Nah, perbedaannya mungkin permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut. Mungkin di sini Alvin ataupun pihak siapapun di sini hanya ingin mencoba mengcounter, cuman saya nggak bisa sampai lebih dalam lagi. Pada intinya adalah cara yang terbaik adalah diam. Ya, saya hanya bisa mendoakan, itu aja mungkin cara yang bisa saya pakai, karena doa adalah support yang mungkin cara terbaik untuk saat ini sih. Dan mengejutkan, belum rampung semua permasalahan, diam-diam kabarnya Yayasan Azikra menggugat perdata hak kekayaan intelektual terkait masalah produksi penjualan madu yang selama ini menjadi penggerak salah satu pemasukan ekonomi Yayasan Azikra. Tak banyak yang tahu jika gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan telah menjalani 3 kali sidang, mencuatkan tanya. Ketika ditemui oleh tim Hotshot, sang paman sebagai pihak kerabat sekaligus pengurus produksi madu Azikra pun mengutas bahwa mereka telah berdamai. Dan sebagai bukti perdamaian, tuntutan perdata pun akan dicabut pada hari Senin depan, menyisakan teka-teki baru. Di sini yang dituntut ya, saya mesti lihat, karena ini kan masalahnya pembatalan merek ya. Di sini nggak ada ya. Di sini apakah ada kerugian material atau apa? Hanya menyatakan permohonan pendaftaran merek Azikra adalah permohonan pendaftaran merek yang beretikat baik. Artinya Yayasan Azikra ya menyatakan batal pendaftaran merek Azikra gitu ya. Nomor pendaftaran kelas barang 36 Februari 2019 milik tergugat ya. Jadi dimintakan dibatalkan pendaftaran merek Azikranya. Ya gitu. Pembatalan. Saya rasa ini karena di sini kan disebutkan bahwa pendaftaran merek Zikra itu digunakan untuk kopi, teh, kakao, gula merah, gula, beras, tapioka ya dan seterusnya. Ada juga madu nih sebetulnya. Ada madu, ada sirup, ragi, bubuk ya. Nah, cuman yang di dalam gugatan ini yang diminta oleh penggugat hanya meminta pembatalan ya. Permohonan pendaftaran merek Azikra nomor adalah permohonan merek yang beretikat tidak baik, menyatakan batal pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek itu. Yang pertama alhamdulillah kalau dicabut, jadi cepat selesai masalah-masalah keluarga ini.
Sebenarnya saya juga kan dari kemarin menyampaikan bahwa kaget juga ketika ada gugatan ini masalah keluarga dibawa keluar sehingga menjadi berita yang negatif menurut saya, membawa efek kemana-mana. Nah, alhamdulillah setelah kemarin islah, ada komunikasi antar keluarga, maka langsung ada pencabutan. Tapi hari ini tutup, jadi suratnya sudah selesai, akan dicabut insya Allah Senin. Nggak ada lagi berantem-berantem madu, tidak ada lagi urusan sidang-sidangan, berdamai islah, silahkan cari rezeki masing-masing, yang punya hak pakai haknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.